Halo, aku Ivana. Dan halo, aku Shelia. Di sini kami akan menjelaskan tentang implementasi pendidikan multikultural masa depan. Tepatnya 20 tahun yang akan mendatang. Simak videonya ya teman-teman. Bayangkan sekolah multikultural masa depan yang inklusif dan dinamis. Di sekolah ini, ruang kelas dirancang sebagai zona interaksi budaya. Setiap siswa bebas mengekspresikan identitas budaya mereka, bahasa, tradisi, pakaian, hingga cara berpikir. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan latar belakang budaya sering menimbulkan miskomunikasi, stereotip, hingga diskriminasi ringan di lingkungan sekolah. Ada siswa yang kurang percaya diri karena berasal dari daerah tertentu. Ada yang dianggap aneh karena tradisi keluarganya berbeda. Dan ada pula kelompok siswa yang hanya mau bergaul dengan teman satu budaya. Tantangan-tantangan inilah yang menunjukkan pentingnya pendidikan multikultural sebagai bagian dari proses pembelajaran. Lalu, apa sih pendidikan multikultural itu? Pendidikan multikultural adalah pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk menghargai keragaman budaya, ras, bahasa, dan nilai. Tujuannya bukan hanya mengenalkan budaya, tetapi membangun sikap empati, toleransi, kerjasama, dan penghargaan terhadap perbedaan. Contoh praktiknya, yang pertama, kelas dialog antar budaya. Guru membuka pelajaran dengan cultural sharing, di mana siswa berbagi cerita tentang adat, makanan, atau tradisi keluarga mereka. Tujuannya, mengurangi prasangka dan menumbuhkan empati. Lalu ada kegiatan ekstra multikultural. Ada festival lintas budaya, kelas bahasa daerah, klub kuliner Nusantara, hingga pertukaran virtual dengan sekolah di daerah atau negara lain. Nah, yang selanjutnya ada ruang konseling sensitif budaya. Konselor sekolah menerapkan pendekatan humanistik yang dimana untuk memastikan semua siswa merasa dihargai tanpa memandang latar belakang. Kemudian, dari beberapa praktiknya itu, guru memiliki peran sebagai fasilitator yang peka budaya, membimbing siswa memahami perbedaan nilai, pola pikir, dan gaya belajar. Sekolah multikultural ini dibangun berdasarkan fondasi teori belajar, yaitu dengan teori humanisme. Bahwa sekolah itu menjamin kebutuhan psikologis siswa, rasa aman, diterima, dan dihargai sudah terpenuhi. Karena dalam pendidikan multikultural ini, pengembangan karakter sama pentingnya dengan akademik. Lalu di dalam pendidikan multikultural ini, terdapat 5 pendekatan James Banks, yaitu 1. Content integration. Content integration berarti guru memasukkan unsur budaya dalam materi. Contohnya, guru bahasa Indonesia menggunakan cerita rakyat dari berbagai daerah. Guru IPS membahas adat dan tradisi dari beragam daerah secara setara. Ini membantu siswa melihat bahwa semua budaya itu bernilai. Kedua, knowledge construction. Knowledge construction adalah proses ketika siswa diajak memahami bagaimana latar belakang budaya memengaruhi cara orang berpikir. Misalnya, siswa membahas mengapa orang dari budaya A lebih ekspresif, sedangkan budaya B lebih tenang. Ketiga, equity pedagogi. Equity pedagogi adalah usaha guru menyesuaikan metode mengajar agar semua siswa, terlepas dari budayanya, bisa belajar dengan baik. Contohnya, memberikan instruksi visual bagi siswa yang gaya belajarnya visual atau memberi kesempatan lebih bagi siswa yang pemalu. Keempat, prejudice reduction. Prejudice reduction bertujuan mengurangi stereotip melalui interaksi positif. Misalnya, siswa saling memperkenalkan makanan khas, pakaian adat, atau nilai keluarga masing-masing. Ketika siswa memahami perbedaan, stereotip pun berkurang. Kelima, empowering school culture. Empowering school culture berarti menciptakan budaya sekolah yang menghargai keberagaman. Contohnya, perayaan Hari Budaya, penggunaan bahasa yang inklusif, dan kebijakan sekolah yang adil bagi semua siswa.
Sekolah multikultural memberikan dampak positif yang signifikan. Yang pertama, critical thinking, yaitu siswa belajar menilai isu sosial secara objektif. Yang kedua, communication, yaitu siswa terbiasa berkomunikasi lintas budaya. Yang ketiga, collaboration, yaitu perbedaan justru menjadi kekuatan kolaboratif. Yang keempat, creativity, yaitu keberagaman budaya memicu ide inovatif. Untuk kesimpulannya yaitu, sekolah multikultural masa depan tidak hanya mencetak siswa yang cerdas akademis, tetapi juga manusia yang berkarakter, inklusif, dan siap hidup dalam masyarakat yang beragam. Melalui integrasi psikologi belajar, keberagaman dapat menjadi sumber kekuatan dalam proses pendidikan, bukan sebagai pemicu perpecahan atau konflik. Dengan menggabungkan nilai-nilai pendidikan multikultural dan teori psikologi belajar, sekolah mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, adil, dan bermakna bagi seluruh peserta didik tanpa memandang latar belakang budaya, etnis, agama, maupun sosial. Proses pembelajaran tidak lagi bersifat satu arah, melainkan menjadi ruang dialog, kolaborasi, dan refleksi bersama yang menumbuhkan empati serta saling pengertian. Sekolah dalam imajinasi ini berperan sebagai miniatur masyarakat demokratis, tempat siswa belajar menghargai perbedaan, menyelesaikan konflik secara damai, dan membangun identitas diri yang positif. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap, nilai, dan karakter yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan kehidupan global di masa depan. Melalui pendidikan multikultural berbasis psikologi belajar, kita tidak hanya mendidik generasi yang pintar, tetapi juga generasi yang manusiawi. Terima kasih sudah menonton video kita. Bye-bye!